Udah di rework, kayaknya Eren masih nggak viable menurut gua. Ternyata terlalu apa ya, manja banget, butuh diprotek. Kalau diprotek sakit sih, karena dia magic damage kan, hitungannya scalingnya sakit ultimate-nya. Cuman kalau misalkan dia nggak bisa dari posisi yang baik, dia nggak bisa ulti. Dan basic attack-nya nggak sesakit itu, nggak sesakit marksman lain. Tapi kalau misalnya sampai di pick, ini bakal jadi menarik. Dakyo Fuzi. Dakyo Fuzi lagi ya. Dating combo yang sama lagi, Dakyo sama Fuzi. Bisa nge-split. Dakyo Fuzi. Dolia masih nih, jadi kayak bener bisa Dolia Haino juga. Satu harus ada Dharma juga sih. Dolia, harusnya udah nggak ada Heno lagi, soalnya Henonya udah ada Mai Shirano di sini. Oh iya, nggak mungkin magi ya. Nggak mungkin magi lagi. Sebenarnya bisa sih Heno class lane sih. Heno jungle juga pernah keluar. Ada sih. Ada juga ya. Heno class, Heno jungle, tapi kayak magi yang di kelas lane lebih banyak yang bagus yang lain sih. Yang di Zhang Fei Dharma support roaming sama class lane Dharma. Jadi tinggal farm lane dan juga jungle ya yang belum ada ya. Oke. Marco Polo. Oh, ini fusinya berarti class lane. Iya. Jadi nggak di flex ya, nggak di flex, ditungguin langsung di reveal aja. Fusinya tetap bakal ada di class lane buat ketemu sama Dharma. Dan band fase kedua ini mereka belum punya jungler ya. Ada Feng. Feng kenapa dari tadi di band ya? Dari tadi Alliance Fiends tuh nge-banin Feng. Di game sebelumnya juga dia nge-ban Feng gitu. Ya karena Feng sendiri tuh oke di jungle lah, tapi bisa pakai 2 marksman pula gitu ya. Udah ada Princess Frost. Karena belum ada mid lane dari Alliance Fiends, masih ada Angela sih. Angela, ada Zoyu, ada Ganmo. Banyak pilihan buat Alliance Fiends kalau buat main sama Dakyo. Luna di band tadi dipakai sama Wirau, lumayan ngeri sih. Jadi nggak mau dikasih lagi. Sebenarnya ini ngeri sih karena Mai Shirano ini itu bisa ngedorong pas si Dakyo tuh buka kolam. Ya, dia kan kolam kan kalau misalkan di luar kolam dia nggak pulang balik kan. Nah si Zero ini apa maksudnya si Mai Shirano ini punya kapabilitas buat nge-cancel itu. Ngegeser ya. Sebenarnya agak menarik juga mereka masih ngambil Dakyo gitu. Karena bisa di-cancel sama Zero sama Mai Shirano, sorry. Itu makin makin tersentuh soalnya. Mozi berarti Mozi ini. Mozi mid lane. Mozi mid lane nih. Sempat dipakai di ini juga Zero ya, masih bisa lah. Masih bisa. Ganggu banget tuh sisinya. Iya, jauh juga. Dan Jing yang masih diambil, jadi tanpa Luna sekarang Jing dan Ladisan nih. Ladisan bisa. Ladisan buat di farmland. Sisa satu lagi jungler buat tim Alliance Point. Yang sampai salah pilih lagi. Tadi lo udah pakai Zilong ngepick duluan dan sekarang Hansin. Waduh, wah susah sih harusnya. Hansin ini sekarang udah di nerf parah ya. Udah nggak sekuat itu. Udah sempet kayak nyobain lagi Hansin di patch yang sekarang agak sulit karena mananya boros banget. Terus reduction damage dia pas ultimate kurangin 10%. Ngaruh banget, nggak kuat sama sekali. Apalagi kalau misalkan dia buildnya full damage. Berat sih gua kalau Hansin ya. Pagi tadi Zilongnya gitu, Zilongnya udah keras loh sebenarnya. Dia udah keras. Iya, Zilongnya keras dan Zilongnya udah keras. Tapi kalau Hansin lembek banget ini hero coy. Sekarang ya, buat sekarang ya. Jadinya gue nggak tahu, tapi gue nggak bisa meremehkan pro player. Iya. Nih, lihatnya sepuh Haoka ya. Sepuh enggak. Gue dari lahir emang ada tato Haoka. Oke, itu bakal masuk ke game kedua, ke game draft. Yes. Alliance Points. Skor sementara 1-0 kali ini. Dan ini game kedua. Sejauh ini belum ada yang nggak ada di bawah game ketiga ya sejauh ini. Belum ada ya benar? 2-0 semua. 2-0. Jadi apakah bisa kali ini Alliance Point bawa ke game ketiga? At least ya. Atau Kagero bakal menyelesaikan 2-0 sekali lagi. Bakal jadi penentu tiket ke knockout nih. Ya. Karena kalau Alliance ini kalah ya berarti Kagendra udah pasti masuk ke knockout stage ya. Udah pasti. Kagero kelihatan sangat stabil dan sangat strong. Peperangan resource-nya yang perlu diperhatikan sih dari tadi ya. Dari Kagendra sendiri. Ini Jingnya udah standby aja buat ambil. Ini nggak bakal ada invite lagi lah, sama kayak ini ya. Movers juga udah tukar, nggak pakai smash, dia pakai heal sekarang dan nuker skin juga ya, lagi pamer dia. Oh ya beda ya, beda nih. Zhang Fei yang di game 1 sama game 2 skinnya. Oh ini udah mulai flop sih, dia udah tahu tuh si Mai Shirano pengen ngambil satu camp dan udah dikasih lihat sama Dakyo. Dan ternyata di sini Dakyo mid dan yang support itu Mozi. Dakyo mid buat magic damage-nya, Mozinya sambil Udah kan di atasnya pengen langsung dapetin kill sih. Ya Allah, Tox yang nggak bisa ngapa-ngapain. Maestro tuh. Yang dapetin lasitnya sekaligus dapetin Spirit River langsung. Ya. Lalu udah di backup sih, tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga Mozi support di awal.
Cannon Blast langsung ke arah Hans. Hans masih bisa regen juga. Oke, dia punya mantra. Dan di arah bawah kelihatannya Aham ini pojok juga sama Lady Sun. Karena emang damage-nya kalah dan damage juga lagi kalah. Tapi bakal langsung dimajuin karena udah ada backup dari Duck. Yang bakal di-zoning out juga dengan Koi. Tapi membuat main dari Valiance Void malah jadi mundur. Karena damage awalnya emang Lady Sun ini bakal di flash. Coba untuk maju tapi Rico-nya ternyata gak sempat memanggil Ahem pulang. 0-0. Gila banget 1 lawan 2 dan dapetin kill. Gak cuman dia survive ya, dia yang malah menang 1 lawan 2 ya. Ada bantar sedikit tapi gak terlalu berimpact tadi dari kiri ya. Iya, dan pergerakannya Senko tadi mungkin. Tapi Senko malah ngasih vision gak sih? Iya. Kalau misalkan ternyata si Ahemnya sekarang dan buka si Ovid itu di depan tower gitu. Kayak lu bisa mundur lagi gak sih buat ngulangin temen lu? Dan operan lagi mungkin. Ini bakal dikejar langsung. Dari sisi depan movernya masih di belakang aja. Pengen coba zoning out langsung agak pergerakan pengen dapetin kill. Karena Oksena masih aman dan malah kehilangan Yuyutnya di sana. Dapetin kill kedua, 2 tuh ke 1 tuh kosong masih bener-bener clean banget fight yang diambil sama Kagendra. Dan dia langsung ke arah Azur buff, Azur golemnya ya. Iya, langsung diambil resource-nya nih. Udah dibahas tadi sih sama Nonim, ini resource kayak gini-gini nih yang selalu dimanfaatin buat diambil Kagendra. Tapi udah sesuai ekspektasi gue juga, dimana ultimate dari Mai Cyrano ini bakal nge-cancel. Gak ada yang pulang sama sekali. Dengan si Ovid tadi dari si scroll yang udah kebuka. Well, wait, Marco Polo ya. Ada movers di belakang lagi. Masih bisa flash lah. Wah, oh bukan, sorry. Dashnya ya. Itu lari ke belakang dari Marco Polo tadi. Dan ini Levi sih sebenarnya Marco Polo. Cuman udah ada rolling rate lagi dari Lady Sun dan juga dibantu tentunya Mazang Fei dari movers yang masih bisa ngasih shield. Coba untuk di backup oleh Skrull yang dimana dia punya teleport. Cuman ini udah ada percobaan untuk nge-trap ke arah Hansin di arah map. Belum bisa lihat ada Senko yang udah diam di brush di arah semak. Dan dari Muzinya nih, ini nggak kelihatan harusnya Muzi, harus dibukain mapnya sama Zhang Fei. Dan Marco Polo ini urutan kombonya biasanya skill 1 ulti terus 2 ya, biar lebih jauh juga range-nya. Dan kalau misalnya udah marka udah full bakal ngasih true damage. Ini kalian liatin baca gini kan kayak susah bayanginnya ya. Ini dia coba aja dulu. Ini jadi gamenya nggak susah itu. Baik, coba ya. Apapun itu ada contohnya, ada tutorialnya kan bisa nyoba sebelum beli bahkan di simulation ya. Dan ini dari tadi Kagendra coba untuk megang kontrol mapnya, cuma Dakyo-nya ketarik, bakal dipukul dengan turut mantra. Eye of Fearful dibuka, masih ada Kachosen juga maju ke belakang. Si Ovid dibuka untuk melarikan diri dari Chok, coba untuk nolong satu tapi uppercut dan didorong ke arah belakang. Ultimate Secret Exit dan membuat Fulgurous tumbang di sana. Gak jadi apa-apa karena dia manggil teman-temannya tapi dia mau pulang. Iya, dia manggil teman-temannya malah jadi nggak bisa kabur juga di sana posisinya. Nah, ini Hansin nggak punya juga kelar tuh. Wah gila, ini kali kedua ya berarti, kali kedua dari Babiunya diambil. Perbandingan kedua jungle masing-masing tim bakal semakin jauh di sana. Ya, karena emang Hansin bakal susah banget sih, mana boros banget ya setelah dia. Jadi kalau misalnya nggak punya biru, rasa mobilitasnya bakal bener-bener kepanis. Dia nggak bakal bisa buat kemana-mana. Dia kayak harus banget kayak nge-trap mainnya. Tapi di bawah towernya ini cukup free ya buat 0-0. Karena dari Ahem sendiri pun ternyata kalah range, kalah damage di awal sama. Dan Yuyutnya mati di tengah. Mai dapetin dari Choknya juga bakal dikejar, masih bisa lari ke belakang. Udah ketekan parah dan kondisi buruk. Marco Polo pun kembali mati di bawah sama Lady Sun. Lady Sun udah main semena-mena banget nih pergerakannya. Iya. Kayak Marco diusir lagi tuh, udah sekarat lagi makanya. Padahal mananya Lady Sun-nya udah mulai boncos juga tuh. Cuman tetap aja di rolling rate terus. Dan ini bakal dimainin daerah buff ya. Bahkan langsung di-invade lagi. Wow, ini kasihan banget sih si jadi berat banget hidupnya gitu. Berat banget pasti. Dia mau farming di mana? Agak ada lagi ya. Malah sebagai jungle ke-invade banget kayak gitu. Nggak punya resource lagi untuk naikin net worth-nya, naikin keuntungan nih. Sekarang Crimson Golemnya dari tim Kagendra juga diambil sama Lady Sun, makin sakit lagi dia punya damage. Nah, Waxena ini dengan dia punya Mozi support jadi nggak terlihat banget. Sebenarnya dia bisa gangguin banget buat temenin si arah Marco Polo-nya, terus dia Cannon Blast terus ke arah seorang Lady Sun atau 0-0. Dan Hans harusnya balik dan menyerahkan. Dia punya tower, tapi bakal langsung dibantu. Dan masih ada si Ovet. Ada di belakang juga bantuan dari Movers, langsung roll. Langsung ke arah Skrull. Terjebak dan nggak bisa pulang. Membuat tim Alliance Point harus mundur lagi
dan buffnya harus diserahkan kembali ke tim Kagendra. Terlalu buruk kondisi ini, bisa jadi one-sided game yang sangat beda sih dengan game pertama tadi. Tidak bisa dikejarin lagi moversnya ya. Udah nggak punya ultimate, lagi sedikit poisir bar dari range-nya ya. Ya. Ini tower mid. Wah, ini lebih parah dari game pertama. Ini lebih parah. Ini one-sided tuh jadi. Sangat one-sided jadi ini dia. Senko udah mulai standby di belakang, udah mainnya semena-mena sih. Mereka udah merasa unggul banget kondisinya dan mereka bisa dapetin satu persatu. Bakal udah mulai ke depan base-nya. Bakal dapetin tower ketiga ya. Gak ada yang mau dateng dong. Dikasih ultimate sama Dakiao, gak ada yang mau datang. Alignment threat. Bakal coba untuk mundur lagi karena tower udah didapetin juga. Cannon Blast gak jadi masalah karena 0-0. Tower atas paling Hans ini cuma di doang ya. Di bagian mid lane bakal diambil daerah tower tier 2 nya. Ini gak bisa nge-clear juga. Dakiao mid lane soalnya. Jadinya gak ada damage. Udah di base jadi ya. Ya bikin cawan doang buat ngerekin mana dan juga. Emang gak ada yang bisa dipahanin sekarang ya, gara-gara Mozinya juga yang jadi support ya. Mozi juga pun gak berdamage sebenarnya karena build tank ya kan. Build tank. Dia build tank dan sepatu pun sepatu lari buat Gitu, nambahin gitu. mobilitas. Ini habis nih. Pulang. Takut deh. Mau ditabrakin Rupiah nih. Takut didorong. Takut didorong. Zhang Fei udah pede banget buat perang juga di sana, di atasnya. Dharma-nya sendirian barengan sama Yuyut tuh. Bakal di-wrap nih Yuyutnya. Wah, udah berat banget sih Yuyutnya, masih bisa kabur. Oh, dipanggil ultimate sama si Dakiao. Dakiao-nya ya, masih manggil, masih bakal lepas aja di sana paling enggak. Nah, di sana aja sendirian di sini kayak enggak ada takut-takutnya. Karena damage-nya menang banget. Dia menang banget. Lagi unggul network juga ya kan. Dan Hammer sudah menin, tapi di mid lane udah ada seorang keculik lagi. Di uppercut pula Dakiao. Dari scroll nggak bisa sama sekali untuk selamat. Akhirnya dapat biru, Yuyut. Tapi polisi bakal di-Viking sama Dharma-nya di situ, kalau bakal Jing yang dapetin kill karena Mozi di sana. Dan tower di bagian mid juga diambil sama si Maestrano tuh. Ya ini susah sih, ini benar-benar kepres banget. Tinggal tower atas juga tier 3 ya udah bakal coba untuk dipres lagi. Masih ada Zhang Fei, dia masih punya reach juga yang bisa nge-zoning out musuh. Dan tower tercicil akhirnya harus tumbang juga di sana. Minion wave dari arah bawah juga masuk. Crystal akan diincar, masih ada Kacau Sen. Dikasih lead of coin dari seorang Skrull, gak berasa sama sekali, gak ada damage-nya. Dan mid bakal jalan juga wave-nya. Tower high ground akan disapu bersih. Masih ada Cannon Blast, bakal di zoning out. Real dead outrage-nya karena 3 orang. Bakal di-complete, Alignment terus. Langsung dipukul-pukul. Masih ada seorang Senko yang zoning out. Tapi Dakiao dapat satu. Itu berbalas. Mendapatkan poin dari Kagendra 2 orang. 3 orang harus turun. Kali misalkan 2 Senko dan juga 0-0. Yang free dari belakang. Rolling rate masih untuk mundur tapi gak bisa. Masih ada pertukaran yang cukup menguntungkan untuk Alliance Void maksud gua. Dan 2 ini masih bisa defense. Masih bisa defend. Di lawan 1 sebenarnya Senko-nya sendirian, tapi tadi tuh gara-gara tuh tower damage-nya terlalu banyak gitu kan nih. Mereka terlalu lama pack di depan tower. Harusnya ngeluarin semua. Harusnya ngeluarin beberapa hit dari tower tuh. Oke. Dan pada sekarang juga posisi Zhang Fei dan juga Milau tadi. Gue pikir di sana bisa 1 lawan 3, ternyata enggak ya. Masih ada shield juga dari Masih ada shield dari Mozi dan knock up-nya juga ganggu parah. Ya, dan akhirnya masih ada nafas ya buat tim Alliance Points ya, meskipun sekarang udah gak ada tower sama sekali sih. Kayaknya agak sulit tentunya untuk Alliance Points untuk defense. Buff birunya bakal diamanin lagi dari Yuyut. Masih bisa nge-secure buff birunya, ditonjok. Wih, untungnya masih bisa cabut. Biasa, sepatu resistant. Hampir dapetnya lagi. Masih tanky karena punya shield. Tapi untuk fight Tyrant-nya bakal berat nih. Mereka nggak bisa kontes Tyrant kayaknya. Kondisinya Tyrant-nya masih ketinggalan banget. Dan power buat mereka fight lebih jauh timpang ke arah Kagendra ya sekarang. Mungkin mereka bakal maksa trade ke arah Overlord-nya nih kalau bisa. Tapi itu sih susah. Di sana lagi-lagi dapetin yang Crimson buff merah ya, buat yang nggak tahu. Crimson Golem. Dapat buff fight lagi, di zoning juga itu. Dikasih info ya kalau misalkan. Ini dikasih buff ini juga kayaknya dari di sana. Dikasih buff Tyrant juga nih. Buat ini sih. Wah gila sih ini. Sakit sini dia. Sakit banget lah di sana. Bakal dilompatin lagi ke depan. Ada Zero di belakangnya bakal free Maestrano yang mau finish sekarang Mozi. Terlalu berat sini movernya. Masih dalam kondisi ultimate. Dan dia punya knock up sekali dari skill 2 ya. Buka pula tadi kan. Wah. Ngapain ini? Ada Skrull yang coba untuk motong jalan, tapi kayaknya bakal coba di-fight lagi. 3 orang harus nge-defense tim Alliance. Tapi kali ini Nexus jatuh. Crystal yang bakal diincar. Masih ada Enlightenment. Fever Bear yang coba untuk mendapatkan seorang Hans. Crystal dalam masalah kesini. Belakang ke arah base bahkan. 2-0 didapatkan untuk KG
Indra. Masih terlalu easy. Yang sebenarnya ini udah one side dari awal sih. Yang terakhir tuh mereka udah terlalu foya-foya, makanya kepanis dikit ya. Iya. Tapi overall kayak nggak masalah. Mereka udah menang banget. Mereka tahu mereka menang banget. Itu kenapa mereka kayak ngedive-nya agak sedikit maksa yang terakhir. Dan